Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat roti goreng. Nah, ini roti gorengnya menul-menul dan cara membuatnya gampang, pasti berhasil dan tidak akan gagal ya. Bagaimana caranya dan apa saja bahan yang kita gunakan? Yuk ikuti cara pembuatannya berikut ini. Pertama-tama kita siapkan air. Nah, ini airnya kurang lebih 7 sendok makan. Kemudian tambahkan gula 1 sendok makan, lalu kita aduk-aduk sampai dengan larut. Nah, jika sudah larut seperti ini ya teman-teman, kita masukkan ragi. Raginya ini kurang lebih setengah sendok makan saja kita gunakan. Kita aduk-aduk dan kita tutup kurang lebih selama 5 menit untuk ngecek apakah raginya ini aktif atau tidak. Oke, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, adonan roti ini menggunakan 30 sendok makan tepung terigu. Nah, untuk takarannya tidak munjung ya teman-teman, tapi seperti ini saja. Oke, kita takar dulu sebanyak 30 sendok makan ya. Nah, untuk tepung terigunya biasanya kita gunakan tepung terigu protein tinggi, agar hasil dari roti gorengnya ini bagus ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan gula. Nah, untuk gulanya ini saya tambahkan kurang lebih sebanyak 5 sendok makan. Lalu tambahkan susu full cream 1 saset. Ini saya gunakan merek Dankau ya. Dan 1 butir telur ya. Untuk adonan sebanyak ini kita gunakan cukup 1 butir telur. Nah, ini dia teman-teman, raginya yang kita aktifkan tadi. Ini kualitas raginya bagus ya, kelihatan dari busanya yang melimpah banyak. Nah, ini raginya sudah aktif. Lalu kita masukkan ke dalam adonan. Nah teman-teman, bahannya semua sudah kita campurkan, lalu kita aduk perlahan. Aduk sampai tercampur merata. Nah, untuk mempermudah pekerjaan ya, kita ulen dengan menggunakan tangan saja ya. Dan pastikan tangan kita sudah kita cuci bersih. Nah, di sini saya akan menambahkan air secara sedikit demi sedikit. Nah, untuk takaran airnya ini tidak ada yang baku ya teman-teman, karena kita sesuaikan dengan keras atau lembeknya adonan. Jadi tipsnya di sini kita tambahkan sedikit demi sedikit saja ya. Dan bisa dilihat seperti ini prosesnya. Ini dia adonannya sudah mulai lembek ya teman-teman. Terakhir kita akan tambahkan 1 sendok makan margarin, cukup 1 sendok makan saja. Lalu kita ulen lagi. Nah, ini adonan sudah tidak terlalu keras ya, tandanya adonannya sudah cukup bagus. Itu kita ngulennya tidak terlalu menggunakan tenaga ya teman-teman, cukup seperti ini. Nah, ini sudah mulai lembek. Dan ini kita istirahatkan kurang lebih selama 1 jam. Adonan ini kita tutup dengan plastik wrap seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman tidak punya plastik, boleh menggunakan kain. Oke, kita istirahatkan selama 60 menit. Nah, ini dia teman-teman, setelah 60 menit atau 1 jam kita istirahatkan, adonan mengembang kurang lebih 2 kali lipat.
Nah, ini kita pindahkan ke papan kerja. Nah, papan kerja ini kita taburkan dengan tepung agar tidak lengket. Nah, ini teman-teman, adonan kita siap untuk kita bentuk. Oke, kita potong-potong dulu untuk adonannya. Untuk adonan ini saya potong kurang lebih sebanyak 18 potong ya teman-teman, karena potongannya ini tergantung sesuai selera masing-masing. Jika ingin roti gorengnya agak lebih kecil, bisa dipotong agak kecil ya, disesuaikan saja sesuai selera masing-masing. Nah, untuk isiannya ini saya menggunakan coklat ya, coklat batangan untuk isiannya. Teman-teman boleh terserah mau menggunakan pisang, keju, atau yang lainnya, terserah untuk isiannya. Tapi untuk roti goreng kali ini kita menggunakan coklat. Nah, kita cubit-cubit bagian bawahnya seperti ini agar waktu kita goreng nanti tidak terbuka ya. Dicubit-cubit seperti itu ya teman-teman. Nah, ini hasilnya setelah kita bentuk. Ukuran adonannya seperti ini besarnya. Ini pas banget untuk jualan ya teman-teman, karena ini sesuai orderan. Jadi kita sesuaikan saja untuk ukurannya, karena standarnya saya biasanya jual roti goreng ini dengan ukuran seperti ini ya teman-teman, cukup besar. Nah, ini kita bentuk lagi, kita pipihkan seperti ini saja, gampang sekali ya. Masukkan isiannya di tengah, kemudian kita cubit-cubit bagian bawahnya agar tidak keluar ketika kita goreng ya. Oke, seperti ini aja. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini kita taruh di wadah yang sudah kita tabur dengan tepung terigu. Nah, ini hasilnya teman-teman setelah kita bentuk semuanya. Dan ini diistirahatkan 30 menit lagi sebelum digoreng ya. Nah, ini adonannya mengembang setelah 30 menit dan siap untuk digoreng. Lanjut, untuk rotinya kita goreng dulu. Nah, ini saya menggoreng menggunakan api yang sangat kecil, jangan menggunakan api yang besar. Karena apa? Karena kalau menggunakan api yang besar nanti matangnya tidak sampai ke dalam. Jadi bagian luarnya gosong dan bagian dalamnya belum matang ya teman-teman. Jadi kita gunakan api yang sangat kecil. Nah, ini kita goreng sampai kuning kecoklatan. Boleh kita balik jika sudah berwarna kuning kecoklatan. Nah, ini warnanya cantik banget ya, sudah matang seperti ini warnanya teman-teman. Nah, ini boleh kita angkat dan kita tiriskan. Oke, begitu terus prosesnya sampai dengan selesai kita goreng. Nah, ini dia teman-teman, roti gorengnya sudah jadi dan ini menul-menul, rasanya lembut, cara bikinnya gampang, dan ini tentunya teman-teman kalau bikin di rumah pasti berhasil dengan cara ini. Oke, kita lihat bagaimana kualitas dari kue ini. Kita buka dulu ya, kita coba lihat bagian dalamnya apakah matang. Nah, ini matang ya teman-teman, bisa dilihat matang, coklatnya lumer, dan ini tentunya sangat enak. Semoga resep ini menginspirasi teman-teman semuanya.
Dan sampai jumpa di resep yang selanjutnya. Terima kasih.